IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ada kembali bersama kami, Mas Ivan. Tadi saya sudah sempat menanyakan, setelah dari pengungsian ini tentunya masyarakat ini ada kekhawatiran di mana mereka harus tinggal. Karena tempat tinggal mereka ini porak-poranda, bahkan sudah ada yang hampir rata dengan tanah, Mas Ivan. Ya, begini ya, Pak Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Perumahan fokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah bagaimana dengan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak gitu ya. Untuk saat ini BNPB sudah mendistribusikan ratusan tenda besar ya supaya masyarakat bisa tinggal di situ sementara. Gitu ya. Lalu juga Kementerian Perumahan juga punya program yang namanya RISA, Rumah Instan Sehat Sederhana. Yang mana ini sudah menjadi program Kementerian Perumahan yang nanti oleh Pak Menteri diarahkan kepada 3 provinsi itu. Rumah ini nantinya bisa menjadi tempat tinggal sementara untuk masyarakat terdampak gitu. Nah, kalau untuk kita fokus di Sumatera Utara itu memang sudah ada 67 unit hunian sementara yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat begitu ya. Nah, ke depan juga hunian tetap akan menjadi prioritas dan Pak Presiden pada saat rapat terbatas 7 Desember yang lalu sudah memerintahkan bahwa pemerintah daerah jangan sampai keluar uang untuk mencarikan lahan bagi rumah pengganti bagi masyarakat. Semua akan dihandle oleh pemerintah pusat begitu ya. Lalu juga lahan-lahan yang ada itu nanti akan dijadikan hunian sementara gitu. Jadi memang prioritas Presiden itu adalah rumah tinggal masyarakat, ya, sekolah bagi siswa-siswa, rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan itu menjadi prioritas perbaikan nanti begitu. Dan Pak Presiden juga sudah meningkatkan biaya renovasi ya. Yang semula itu anggarannya untuk satu rumah itu 30 juta, oleh Pak Presiden dikali 2 menjadi 60 juta. Ya, ini salah satu bentuk komitmen Pak Bu bahwa Pak Presiden betul-betul hadir, Pak Presiden betul-betul memprioritaskan bagaimana nanti masyarakat ini bisa punya harapan hidup kembali setelah bencana melanda rumah mereka begitu. Mata pencahariannya seperti apa nantinya, Mas Ivan? Begini, saya dapat info dari Pak Menko Perekonomian bahwa pekan depan Kemenko Perekonomian akan meluncurkan berbagai macam paket stimulus ekonomi ya. Tentu kita akan dengar nanti pekan depan seperti apa. Tapi pada prinsipnya Presiden sudah memerintahkan kepada Pak Menko Perekonomian, pada Pak Menkyu bahwa masalah ekonomi bagi masyarakat yang terdampak ini harus menjadi tanggungan pemerintah dan pemerintah harus hadir, pemerintah harus hands on terhadap itu. Nah, mungkin yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden adalah penghapusan penghapusan kredit bagi petani yang terdampak ya. Lalu Pak Presiden juga sudah memerintahkan adanya rehabilitasi lahan pertanian dengan memberikan bantuan benih, bantuan pupuk dan juga bantuan alat pertanian. Itu yang saya rasa menjadi prioritas ya. Lalu juga OJK sudah memerintahkan kepada bank-bank melakukan restrukturisasi terhadap kredit-kredit masyarakat yang terdampak. Saya kira itu salah satu bagian dari bagaimana kita memulihkan kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Tetapi pada prinsipnya mari kita tunggu pekan depan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah bagi masyarakat terdampak begitu. Mbak Maria, warga yang terdampak mereka kembali ke rumah mereka, namun ternyata tidak ada rumahnya, rata dengan tanah, bahkan adanya gelondongan kayu yang tersisa di sana. Ini tentunya mereka hatinya sangat hancur dan juga bukan trauma lagi. Apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki dan juga membantu mereka yang kondisinya benar sangat trauma? Jadi tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Ivan itu mungkin ada beberapa hal yang banyak juga yang tidak sampai ke mereka. Karena seperti yang kita tahu mereka sangat terbatas untuk akses ke informasinya. Nah, perlu juga disampaikan ke korban gitu ya, bahwa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka di tenda juga memiliki harapan ke depannya akan seperti apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan bahwa akan ada nanti namanya tenda yang lebih besar. Kemudian nanti ke depannya akan dibangun RISA ya tadi ya disebutkan ya, rumah instan sehat sederhana. Rumah instan sehat sederhana. Kemudian tadi juga penghapusan KUR dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi seperti itu juga disampaikan ke mereka secara langsung supaya mereka bisa lebih tenang.
Karena ketika kita berbicara mengenai trauma healing, itu bukan hanya saat ini saja, tapi Betul. ke depannya seperti Kedepannya. apa. Nah, informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Ivan, itu salah satu hal yang bisa membuat mereka menjadi lebih tenang. Oke, saat ini saya berada di sini, kemudian nanti langkah selanjutnya sekolah akan diperbaiki, kemudian ada rumah instan sederhana, dan lain sebagainya. Baik, Pak Bupati, dari wilayah Bapak sendiri kita ketahui juga sudah melakukan berbagai upaya. Namun dari pemerintah pusat juga terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Lantas bagaimana agar tidak tumpang tindih ini baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah masing-masing? Bang Masinton, Pak Bupati. Iya, kami harus melakukan langkah ya cepat untuk mengakselerasi proses pemulihan ini, Mbak. Nah, jadi selalu kami diinformasikan oleh pemerintah pusat, baik pusat maupun provinsi. Umpama tadi ada bantuan dari Presiden untuk bencana, ya, untuk yang bisa digunakan, dibelanjakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti itu. Ada 4 miliar, kemudian juga bantuan dari provinsi seperti itu. Nah, jadi juga bantuan-bantuan dari kementerian teknis lainnya. Jadi kami ya mana yang sehingga kebutuhan ininya bisa kami penuhin. Gitu umpama tadi kami memperoleh bantuan umpama sekitar 500-an juta untuk perbaikan pembersihan, ya, bukan perbaikan, pembersihan gedung-gedung sekolah, ya, yang masih tertimpa material tanah, pasir, dan kayu-kayu seperti itu, bisa mana bisa dibersihkan. Nah, itu melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Begitupun dengan umpama Kementerian PU. Nah, tinggal kami hitung umpama Kementerian PU untuk balai jalan, apa segala macam, mereka menyiapkan alat berat sekian. Nah, nanti kami kekurangan alat beratnya berapa begitu. Jadi kolaborasi itu kami lakukan agar bisa mempercepat proses pemulihan tadi dan tidak tumpang tindih seperti itu, Mbak, sehingga kami bisa dengan anggaran yang terbatas bisa efektif untuk menjangkau masyarakat. Begitupun dengan Kementerian Perumahan contohnya. Itu mereka akan bangunkan hunian tetap dengan tipe 36, maka tugas kami adalah pemerintah kabupaten itu mencarikan lahannya. Lahan yang clear and clean, yang itu bisa digunakan untuk pembangunan hunian tetap. Nah, untuk hunian sementara, yang dibangun oleh BNPB itu kami pinjam lahan, umpama kalau jika kami belum ada lahan di sekitaran di situ tempat pemukiman penduduk, maka kami bisa pinjam dari masyarakat untuk dibangunkan hunian sementara seperti itu, Mbak. Jadi langkah-langkah itu yang kami lakukan agar bisa membantu masyarakat tadi seperti itu, Mbak. Begitupun dengan layanan air bersih. Itu ada dari PMI, dari PDAM, dan dari provinsi, dan juga dari Kementerian PU seperti itu. Sehingga kolaborasi itu bisa untuk mempercepat pelayanan-pelayanan ke masyarakat. Meskipun tentu yang utama adalah mengaktifkan kembali layanan-layanan dasar tadi itu, seperti umpama membangun instalasi air dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Pak Bupati, kapan sekiranya para pengungsi ini bisa tinggal di hunian sementara ataupun hunian tetap? Iya, nanti setelah dibangunkan, ya, baru nanti begitu selesai, kami sedang melakukan proses pendataan dan penyiapan lahan. Tentu pembangunannya juga butuh proses waktu, maka nanti yang terdata ini itulah nanti yang akan kami prioritaskan untuk dapatkan hunian sementara maupun hunian tetap nantinya. Begitu, Mbak, karena juga masyarakat harus kami sosialisasikan, juga kami edukasi
untuk mau ya bermukim di hunian tetap yang kita sediakan atau disediakan oleh pemerintah, karena secara psikologis masyarakat kita itu ada sebagian yang ingin minta direlokasi, tapi ada juga yang ingin tetap bertahan di lokasi ininya. Maka ini juga butuh proses pendekatan, komunikasi, sosialisasi maupun edukasi ke masyarakat secara langsung. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau target dari pemerintah seperti apa Mas Ivan? Untuk Huntara, kami targetkan mungkin dalam 1 sampai 2 bulan ke depan sudah selesai. Baik. Untuk hunian tetap, Pak Presiden sudah perintahkan bahwa jangan sampai lebih dari 6 bulan untuk hunian tetap. Jadi oleh karena itu saya lihat Pak Menteri Perumahan juga terus bekerja, terus keliling ya, memastikan bahwa hunian sementara itu bersih, lalu juga layak huni, karena itu penting ya, walaupun namanya hunian sementara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat terdampak untuk tinggal di Huntara itu, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ivan, Mbak Maria, Pak Tommy, juga terima kasih sekali lagi Pak Bupati Tapanuli Tengah, Mas Itu Mas Haribu, waktunya bersama kami di Apa Kabar Ya, Indonesia terima kasih, Malam. Mbak. Tentunya kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang terkena bencana ini bisa hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, waktunya bersama kami, selamat malam.